Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Studira, Study with Safira. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah logika yang bersumber dari buku materi pokok Universitas Terbuka dengan kode ISIP 4211. Nah, materi apa aja sih yang akan dibahas? Ini dia materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah logika ini. Seluruh chapternya ini sesuai dengan yang ada di buku materi Universitas Terbuka dan nantinya masing-masing chapter akan dibahas di video secara terpisah. Oke, kita langsung masuk aja ke modul pertama mengenai pengenalan logika. Nah, di modul pertama ini ada 3 kegiatan belajar atau 3 subbab materi dan nantinya masing-masing materi itu akan dibahas secara terpisah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan subbab kedua atau kegiatan belajar kedua, yaitu mengenai bahasa dan logika. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Jadi, bahasa itu merupakan alat untuk menyatakan pikiran, juga perasaan. Nah, bahasa sendiri pada dasarnya terdiri atas kata-kata atau istilah-istilah, yaitu simbol dari arti sesuatu, dan juga sintaksis, yaitu cara untuk menyusun kata atau istilah tersebut untuk menyatakan arti yang bermakna. Berdasarkan sintaksisnya, kalimat dibedakan atas kalimat bermakna dan kalimat tidak bermakna. Di mana kalimat bermakna ini dapat berbentuk kalimat deklaratif yang dapat dinilai benar atau salahnya, maupun bukan kalimat deklaratif, seperti kalimat tanya, kalimat seru, kalimat harapan, dan kalimat perintah. Dalam logika, kalimat deklaratif dinamakan dengan pernyataan. Jika ditinjau berdasarkan isinya, pernyataan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada pernyataan analitik, dan yang kedua ada pernyataan sintetik. Bedanya, pada pernyataan analitik, predikat dari kalimat deklaratif telah terkandung dalam subjek. Artinya, isi dari kalimat tersebut hanya menyajikan arti yang telah terkandung dalam suatu pengertian dari subjeknya. Misalnya, semua lingkaran adalah bulat. Bisa dilihat bahwa lingkaran sebagai subjek dan bulat sebagai predikat. Makna dari lingkaran sendiri sebenarnya sudah terlihat bahwa semua bentuk lingkaran memang berbentuk bulat, sehingga makna dalam predikat sudah terlebur dengan subjeknya. Sedangkan pada pernyataan sintetik, predikat pada kalimat deklaratif tidak terkandung dalam subjek. Jadi sifatnya itu belum tentu benar. Contohnya, anak itu terpelajar. Nah, kata terpelajar pada predikat ini merupakan pernyataan bahwa anak tersebut dinyatakan terpelajar. Next, pernyataan dalam logika ditinjau dari segi bentuk hubungan makna yang dikandungnya. Selain pernyataan, terdapat proposisi juga nih yang punya bentuk yang sama seperti pernyataan. Proposisi itu apa sih? Jadi, proposisi itu merupakan makna yang dimaksud dalam suatu pernyataan yang dapat dinilai benar salahnya. Perbedaannya antara proposisi dan pernyataan itu terletak pada jenis rangkaiannya. Kalau misalnya proposisi itu, dia merupakan rangkaian pengertian, sedangkan pada pernyataan dia itu merupakan rangkaian kata-kata. Jika ditinjau berdasarkan isinya, proposisi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada proposisi tunggal, yang kedua ada proposisi kategori, dan yang ketiga ada proposisi majemuk. Bedanya, kalau proposisi tunggal, yaitu pernyataannya sederhana, jadi hanya terdiri atas satu konsep atau satu pengertian sebagai unsurnya. Contohnya, Indonesia Merdeka. Nah, pada kalimat ini sudah jelas bahwa konsepnya itu sedang membahas mengenai Indonesia yang merdeka. Kedua, ada proposisi kategori. Nah, di proposisi kategori ini pernyataannya terdiri atas hubungan 2 konsep sebagai subjek dan juga predikat. Contohnya, bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada kalimat ini, subjeknya itu adalah bangsa Indonesia, dan predikatnya itu adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, ada proposisi majemuk. Nah, kalau di sini, pernyataannya itu terdiri atas hubungan 2 bagian yang dapat dinilai benar salahnya. Contohnya, Soekarno adalah seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Nah, pada kalimat ini, membahas mengenai 2 topik yang berbeda. Yang pertama itu mengenai Soekarno adalah seorang proklamator, dan yang kedua adalah Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dari ketiga macam proposisi tersebut, yang dijadikan sebagai dasar penalaran adalah proposisi kategori untuk penalaran kategori, dan proposisi majemuk untuk penalaran majemuk. Untuk proposisi tunggal sendiri, termasuk ke dalam bagian proposisi majemuk.
Kenapa? Karena pada proposisi tunggal, bentuk penalarannya itu lebih sederhana karena hanya terdiri dari satu konsep saja. Dalam pengkajiannya, bahasa itu dibedakan menjadi bahasa alami dan juga bahasa buatan. Bahasa alami ini tumbuh atas dasar pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan bahasa buatan itu disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan akal pikiran untuk tujuan tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, yuk kita bedah satu-satu. Dalam bahasa alami, terdapat bahasa isyarat dan juga bahasa biasa yang digunakan dalam sehari-hari. Untuk bahasa isyarat sendiri, dia itu berlaku umum dan juga khusus. Contohnya, bahasa isyarat umum adalah mengangguk tanda setuju atau mengangkat jempol tanda setuju. Lalu bisa juga angkat tangan tanda pay attention atau identiknya di Indonesia itu memberikan senyum sebagai tanda ramah ke orang yang berpapasan sama kita. Nah, untuk bahasa isyarat khusus itu identiknya bahasa isyarat tertentu dengan kelompok tertentu. Misalnya, bahasa isyarat untuk teman tuli. Nah, dalam bahasa biasa, kata itu adalah simbol dari pembentuk makna, sedangkan makna adalah arti yang dikandung dalam kata. Pemakaian kata sendiri dibedakan menjadi kata yang memberikan arti yang sebenarnya dan kata yang menerapkan kiasan. Kita ambil contoh kata puncak. Pada poin A, kata puncak pada kalimat puncak Gunung Bromo yang berarti kata puncak di sini adalah makna dari kata yang sebenarnya, yaitu bagian paling atas dari Gunung Bromo. Sedangkan pada poin B, kata puncak pada kalimat dia akhirnya menempati puncak karirnya setelah mengabdi selama 10 tahun, yang dimaksudkan orang tersebut berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam karirnya. Selanjutnya, ada bahasa buatan yang terdiri dari bahasa istilah dan bahasa artifisial. Kita masuk ke bahasa istilah dulu. Jadi, bahasa istilah ini rumusannya diambil dari bahasa biasa yang diberi arti tertentu, di mana definisi dibutuhkan juga untuk menjelaskan arti yang dimaksudkan. Contohnya, kata demokrasi. Nah, demokrasi ini rumusannya itu diambil dari bahasa Latin, yaitu demos dan juga kratein. Contoh keduanya adalah kata massa. Nah, kata massa ini dalam fisika berbeda halnya dengan kata massa dalam sosial. Massa dalam fisika itu artinya berat, sedangkan dalam sosial itu artinya sekumpulan orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat tertentu. Kedua contoh ini termasuk dalam bahasa istilah karena diperlukan definisi untuk menjelaskan arti yang dimaksud. Lanjut ke bahasa artifisial. Pada bahasa artifisial, bahasa ini murni bahasa buatan. Jadi, tidak ada bentuk kiasan yang mengabur. Ciri khususnya adalah bahasa artifisial itu tidak berfungsi sendiri, kosong dari arti, dan dapat ditafsirkan pada banyak arti. Arti yang dimaksud itu ditentukan oleh hubungannya. Kita masuk ke contohnya, notasi huruf pada rumusan di bawah ini. A sama dengan B, dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, rumusan tersebut termasuk ke dalam bahasa artifisial karena rumusan tersebut tidak dapat berfungsi sendiri, murni buatan kita. Setelah kita bedah satu persatu penggolongan bahasanya, berikut rangkuman dari perbedaan antara bahasa alami dan bahasa buatan agar bisa lebih dimengerti oleh teman-teman. Pertama, pada bahasa alami, hubungan antara kata dan maknanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh atas dasar kebiasaan sehari-hari. Sedangkan pada bahasa buatan, hubungan antara istilah dan konsepnya itu merupakan satu kesatuan yang bersifat relatif. Kedua, bentuk bahasa pada bahasa alami itu adalah spontan, sedangkan pada bahasa buatan, bahasanya itu berdasarkan pemikiran. Ketiga, bahasa alami bersifat kebiasaan, sedangkan bahasa buatan bersifat kehendak hati. Keempat, jenis bahasa alami ialah intuitif, sedangkan pada bahasa buatan ialah diskursif. Last but not least, bentuk pernyataan pada bahasa alami ialah pernyataan secara langsung, sedangkan pada bahasa buatan ialah pernyataan tidak langsung. Next, kita masuk ke pembahasan terakhir pada subbab bahasa dan logika, yaitu mengenai fungsi bahasa. Bahasa sendiri sebagai pernyataan pikiran atau perasaan, serta sebagai alat komunikasi manusia memiliki 3 fungsi pokok, yaitu fungsi ekspresif atau emotif, fungsi afektif atau praktis, dan juga fungsi simbolik. Kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada fungsi ekspresif atau emotif. Bahasa di sini berarti berfungsi sebagai pencurahan rasa takut ataupun takjub yang dilakukan serta-merta pada pemujaan-pemujaan. Misalnya pada seni suara, seni sastra, maupun seni rupa.
Kedua, ada fungsi afektif atau praktis. Bahasa di sini berarti berfungsi dalam menimbulkan efek psikologis terhadap orang lain. Bahasa itu juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan orang lain pada sikap tertentu yang diinginkan oleh orang tersebut. Ketiga, ada fungsi simbolik yang meliputi fungsi logik serta komunikatif. Arti dinyatakan dalam simbol-simbol bukan hanya untuk menyatakan fakta, melainkan juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Dalam logika, fungsi simbolik harus diperhatikan karena komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan. Bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur-unsur emotif dan bersifat reproduktif. Terbebas dari emotif di sini berarti bahasa yang digunakan sifatnya jelas dan objektif sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pesan yang dikirimkan oleh pengirim melalui komunikasi ilmiah harus diterima dengan isi pesan yang sama pula. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidaksesuaian informasi yang diterima sehingga menghasilkan proses berpikir yang berbeda. Oke, demikian pembahasan mengenai subbab kedua, yaitu bahasa dan logika. Untuk subbab ketiga akan dibahas di video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang ingin review materi, aku sediakan latihan soal gratis yang bisa teman-teman akses di description box di bawah video ini. Semangat terus untuk menambah wawasannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.